Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita diperkenankan untuk mengalami persekutuan di dalam Tuhan. Melalui ibadah hari Minggu saat ini, mari mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Dalam ibadah hari Minggu saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema Jalan Kebahagiaan. Mari dengan sukacita kita berdiri untuk memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian NKB nomor 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai sejahtera bersertamu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. menyanyikan Mazmur 1 ayat 1. Bahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi siang malam pun gemar kantara Tuhan yang kekal benar. Mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Injil menurut Markus 12 ayat 30 dan 31 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari dengan sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati memohon anugerah pengampunan-Nya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan yang telah menciptakan kami dengan penuh kemuliaan.
kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah kembali dinyatakan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Persembahan syukur jemaat. Nas persembahan syukur dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, pun sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya.
bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga sisa dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Kembali ke ayat 1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuhayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dengan membawa persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati dan berkati mereka yang mengelolanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengampunan dosa kami datang berdoa. Amin. Sembah syukur padamu, Hai. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Yesaya 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Lektor 1 membaca Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Lektor 2 dari pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Dan pembacaan Injil menurut Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Injil menurut Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara hidup kami. Kami bersyukur dalam pemeliharaanmu,
kuasa dan kasih-Mu nyata kami alami. Memungkinkan kami menjalani hidup dan menunaikan tanggung jawab. Dan di saat ini melayakkan kami untuk menyembah-Mu dalam ibadah raya Minggu saat ini. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live streaming, telah sedia untuk mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu, berilah kami hikmat dalam memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita yang pertama, Lembaga Alkitab memberi judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang
dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di tempat kediaman masing-masing mengikuti live streaming. Kita bersyukur hanya karena kemurahan Tuhan kita masih ada dan dilayakkan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, Injil Lukas itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan. Dan
Kita ada di bawah sorotan tema hari Minggu ini mengatakan jalan kebahagiaan. Itu tema kita, jalan kebahagiaan. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di ruangan gedung gereja dan saudara-saudara, apakah saat ini bahagia? Puji Tuhan. Berarti kita sudah menemukan jalan yang sesungguhnya. Semua orang pasti ingin merasakan kebahagiaan. Firman Tuhan memberi jawaban atau jalan untuk dapat menikmati kebahagiaan yang sejati. Mari perhatikan dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, apa yang dikatakan? Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang lapar. Berbahagialah kamu yang dibenci, yang diejek, dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, apakah dalam kondisi miskin, lapar, dianiaya, diejek, atau dicela, atau dibenci, kita bisa merasakan kebahagiaan? Ayo kita jujur. Saya jujur tidak. Kalau begitu, apa maksud Tuhan Yesus dengan pengajaran ini? Perhatikan, karena ternyata Tuhan Yesus lanjutkan. Karena engkau yang empunya kerajaan sorga. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah ketika dia melihat bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dibanggakan, mereka yang hanya menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Tapi penegasan, beruntung karena mereka empunya kerajaan sorga. Karena beruntung karena mereka berada di dalam kerajaan Allah. Beruntung karena mereka berada di dalam pemerintahan Allah. Itu jadi catatan. Orang yang merasa tidak berdaya, dan karena itu dia hanya menggantungkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan, lalu dia tetap berada di dalam pemerintahan Allah atau kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itulah yang dikatakan beruntung dan berbahagia. Karena mereka menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Karena mereka mau turuti perintah Allah. Orang-orang yang seperti ini yang menemukan dan akan mengalami kebahagiaan sejati. Bahagia yang dimaksud di sini adalah dalam ketidakberdayaan, dalam ketiadaan apa-apa, tapi tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup mengalami Tuhan. Itulah yang membuat ada sukacita dan kebahagiaan. Catatan penting, tentunya Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan kepada orang miskin yang kemiskinannya karena malas, karena tidak mau bekerja,
Miskin karena cuma ongkang-ongkang kaki dan lipat tangan tanpa mau berbuat apa-apa. Bukan orang miskin seperti itu yang dikatakan berbahagia, yang Tuhan Yesus maksudkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu apa selanjutnya yang Tuhan Yesus katakan? Dikatakan, celakalah kamu yang kaya. Celakalah kamu yang kaya. Salahkah kalau orang memiliki kekayaan? Apakah kita harus miskin untuk menjadi bahagia? Apa maksud Yesus? Katakan orang kaya celaka. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah mereka yang hanya berfokus kepada materi. Mereka yang hidupnya hanya berpusat kepada materi atau kekayaan, yang hanya mengandalkan kekayaan atau materi, yaitu mereka yang menganggap bahwa materi, jabatan, kuasa, kekuatan, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki oleh dirinya itu yang mereka andalkan. Dan itu yang bisa menghibur mereka. Sehingga karena merasa diri kuat, mapan, punya materi atau kekayaan yang biasa orang katakan 7 keturunan tidak akan habis. Karena merasa bahwa materinya tidak akan habis 7 turunan, sehingga tidak lagi cari Tuhan. Tidak lagi andalkan Tuhan. Tidak mencari penghiburan dari Tuhan, tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, tetapi yang menjadi pusat hidupnya adalah materi. Ini yang Yesus katakan, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Karena hanya mengandalkan kekayaan, merasa bahwa apa yang dipunya itu yang diandalkan, itu yang bisa memuaskan, itu yang bisa menghibur, sehingga tidak lagi cari Tuhan. Orang kaya yang dimaksud celaka oleh Yesus ialah, ini mungkin Yesus juga sedang mengkritisi ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terlalu sombong dengan keberadaan diri. Sampai Tuhan pun tidak diperhitungkan. Biasanya seperti itu. Orang karena merasa diri mampu, sudah banyak berbuat, sampai Tuhan pun mau diatur. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan pun mau dilakukan sekehendak diri atau kehendak hatinya. Karena merasa diri punya banyak dan sudah memberi banyak. Ini yang Tuhan Yesus katakan, celakalah. Kalau ternyata kita membanggakan, kita mengandalkan kehebatan diri, lalu tidak mencari Tuhan, tidak lagi andalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, sederhananya pengajaran Tuhan Yesus saat ini mau katakan, jika orang miskin tapi dia tidak andalkan Tuhan, karena ada juga orang yang sudah setengah mati hidupnya tapi tidak andalkan Tuhan. Mau makan saja setengah mati, tapi untuk duduk di meja judi ada. Ada juga orang seperti itu. Sudah setengah mati untuk makan, beli ayam untuk sabung ada. Maaf, sudah miskin, sudah menderita, tapi tidak hidup di jalan Tuhan. Mau datang gereja saja susah. Mau cari Tuhan susah. Orang miskin seperti ini juga tidak akan menemukan jalan kebahagiaan, tapi mereka juga celaka. Orang kaya, tapi kalau kekayaannya dipakai untuk memuliakan Tuhan,
orang kaya, tapi tetap berada dalam pemerintahan Allah, rendah hati diperintah oleh Allah, mau taat kepada apa yang menjadi kehendak Allah, mereka juga bahagia, akan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus sedang mengajar para murid dan kita semua tentang standar kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus mau merubah mindset para murid dan kita semua. Karena ajaran Yesus tentang kebahagiaan sejati itu berbeda yang dunia ajarkan dan tawarkan. Kalau dunia, orang-orang duniawi mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Mengukur kebahagiaan dengan materi. Tanpa disadari, ketika dia mengukur kebahagiaan hanya dengan materi, dia tidak menemukan jalan dan tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Kita sudah target. Hari ini saya dapat sekian. Bulan ini saya dapat sekian. Fokus ke materi. Kita target. Kita istri-istri sudah target. Suami harus bawa pulang sekian. Saya harus dapat sekian. Ya. Tapi giliran apa yang menjadi target tidak terpenuhi, sakit hati, hilang kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia hanya berpusat pada materi. Dan kalau kita terbawa ke dalamnya, sejatinya kita tidak akan menemukan jalan kebahagiaan. Kita tidak akan menikmati kebahagiaan sejati. Tetapi yang diajarkan Yesus, jalan kebahagiaan itu ketika kita selalu berada dalam ketaatan. Ketika kita mau selalu berada dalam pemerintahan Allah, dikatakan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan nanti ketika dia datang kedua kalinya, itu disempurnakan. Tapi kerajaan sorga itu sudah hadir dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita membawa diri kita untuk selalu berada dalam kerajaannya Allah, dalam pemerintahannya Allah, dan di situ kita akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, melakukan kehendaknya, mengalami kehadiran Tuhan, Dia yang memerintah kita dan kita mau taat kepadanya, maka setiap orang pasti akan dipuaskan atau mengalami kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimanapun keadaanmu saat ini, jika engkau tetap berada dalam pemerintahan Allah, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan dipuaskan untuk menikmati kebahagiaan sejati. Dalam dunia ini kita harus berjuang dengan gigih. Dalam perjuangan mengandalkan Tuhan, berpusat kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, utamakan Tuhan, maka pasti kita bahagia. Karena itulah jalan kebahagiaan sejati. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus menolong kita. Terpuji Kristus. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Setiap kita pasti mengharapkan kebahagiaan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dunia dengan segala yang ditawarkan dapat membuat kita bahagia, tapi sifatnya semu. Berada dalam pemerintahan Allah, mau taat kepada perintah Tuhan,
disitulah jalan untuk kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Semua yang ditawarkan dan ada dalam dunia sedang lenyap. Tapi firman Tuhan yang mengantar kita mengalami Tuhan akan membawa kita menikmati kebahagiaan sejati di sini dan selamanya. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan anugerahkan. Kami menikmati persekutuan, mengalami hadirnya Tuhan yang kami sembah dan yang berkata-kata kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, supaya kami tidak terlena dengan kebahagiaan yang semu, tapi kami mau ada selalu di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam pemerintahan Allah, sehingga kami memiliki kekuatan, kesabaran untuk menerima setiap kenyataan, dan kami percaya kami pasti dipuaskan, kami pasti diberikan kelegaan dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Diberkatilah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Sebab sumber segala pengharapan, sumber dari segala sesuatu yang sedang kami perjuangkan dan harapkan adalah dari Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengendalikan dan menentukan segalanya. Karena itu, bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Terlebih dalam perjuangan mereka, karuniakan iman yang teguh untuk berjuang dengan mengandalkan dan takut kepada Tuhan. Meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan atau membukakan ladang dalam melaksanakan pekerjaan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan buat anak-anak, cucu-cucu dalam pertumbuhan. Berikan pertumbuhan yang baik. Karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Mereka atau anak cucu yang sedang berjuang di bangku pendidikan, baik yang bersama-sama dengan orang tua atau keluarga di Jakarta, maupun mereka yang harus pergi merantau untuk menimba ilmu. Kami percaya, walaupun tangan kami sangat terbatas untuk menjangkau mereka, tangan Tuhan selalu ada untuk menjaga mereka, untuk membentengi mereka, sehingga mereka terus dalam perjuangan, tekun dalam doa dan belajar, sehingga saatnya nanti meraih hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan orang tua kami yang telah memasuki dan menjalani masa lanjut usia,
Berikan semangat Tuhan, berikan sukacita, kesehatan, untuk selalu meyakini bahwa lanjut usia adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa untuk disyukuri. Ya Allah Bapa dalam sorga, di saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Di lembaran warta jemaat ada tercantum nama anggota jemaat. Bahkan baru saja pagi ini kami menerima kabar orang tua kekasih kami yang sakit, yaitu Ibu Maria Tandirapak. Bahkan mungkin kalau masih ada anggota jemaat yang belum sempat kami ketahui, kami percaya Tuhan tahu. Kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan mengasihi kami. Dan karena itu kuasa-Mu dinyatakan memberkati segala upaya, makanan, air minum, obat-obatan bagi jemaat Tuhan yang sakit, bahkan yang sedang menjalani isolasi mandiri, sehingga saatnya pulih dengan baik dan boleh menjalani kehidupan beraktivitas dengan baik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan kalau ada jemaat-Mu yang berduka, kuatkan dan hiburkan untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Bapa dalam sorga yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu supaya di tengah-tengah beratnya pergumulan yang dihadapi tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak andalkan kuasa-kuasa dunia ini, tetapi berserah penuh kepada Tuhan, hanya mengandalkan kuasa Tuhan dan meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai pergumulan, sungguh kami menyaksikan dan mengalami betapa baiknya Tuhan. Kuasa dan kasih Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati kehidupan ini. Dan secara khusus kami bersama-sama mau bersyukur dengan anggota jemaat yang boleh mengalami pertambahan usia seperti yang termuat dalam warta jemaat, atau mungkin yang tidak sempat diketahui, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dari berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat, Bapak Ibu Majelis di jemaat Tuhan, pengurus OIG, sehingga hikmat yang dari Tuhan memampukan kami untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di tengah-tengah penata layanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta, pengetahuan, dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan, terlebih dalam penanggulangan berbagai bencana atau pergumulan yang sedang dihadapi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang muncul, kami percaya Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Dan kami aminkan dalam kuasa Tuhan saatnya nanti semuanya akan berlalu dan kami boleh menikmati suasana kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kami semua sepekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang kami dilayakkan lagi untuk datang menyembah Tuhan, baik melalui onsite maupun mengikuti secara live streaming. Ya Allah Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, hiduplah dalam iman yang sungguh, dan terus tekun dalam doa, sehingga kehidupanmu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diharapkan kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 13 Februari 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh keluarga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Warta komisi dan liturgi mohon diperhatikan, sudah ada di warta jemaat yang Bapak Ibu pegang, mohon diperhatikan, terima kasih. Ibadah keluarga juga sudah ada di warta yang Bapak Ibu pegang, mohon diperhatikan buat pelayan firman dan pendamping, majelis pendamping. Demikian untuk diperhatikan. Ibadah PWGT harap diperhatikan di warta yang Bapak Ibu pegang,
khususnya PWGT dan yang bertugas. Demikian untuk diketahui. Amplop PSB pembangunan PSB PWGT bulan Februari 2022 sudah ada di kotak PSB. Silakan anggota jemaat mengambil menurut nama dan nomor masing-masing. Terima kasih. Warta Komisi PWG, batas akhir pendaftaran kelas katekisasi tahun 2022 pada hari Sabtu 19 Februari 2022 bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun untuk menuntun anaknya agar mengikuti katekisasi, dan disilahkan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Kelas perkenalan akan diadakan secara on-site, memperhatikan prokes pada hari Minggu 20 Februari 2022 jam 11.30 WIB. Sesudah ibadah Minggu jam 9.00 diharapkan kehadiran peserta katekisan dan orang tua. Anggota jemaat yang berulang tahun, seperti yang sudah didoakan tadi, majelis mengucapkan selamat atas pertambahan usia buat Bapak Ibu saudara-saudari untuk 1 minggu ke depan. Juga berita sakit, mari kita dukung dalam doa Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam kelemahan tubuh, baik yang berobat inap maupun berobat jalan. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha, dan majelis gereja. Sebelum kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, mari kita angkat pujian Yesus berpesan. Saya undang bangkit berdiri. Yesus berpesan dalam nama, kami harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.